teman pemilih, berjumpa lagi dengan kami dalam Tekon Temu Konco Vlogcast KPU Kabupaten Blora. Sebuah vlogcast yang akan membahas tentang pemilu dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora. Teman pemilih, pada hakikatnya demokrasi dan pemilu akan kita wariskan pada generasi yang akan datang, sehingga keberlangsungan dan kualitasnya akan sangat bergantung pada bagaimana kesan generasi muda saat ini terhadap demokrasi dan pemilu. Kesan yang baik generasi muda saat ini terhadap demokrasi dan pemilu akan menunjang keberlangsungan dari ide-ide seputar demokrasi dan pemilu. Dan tentunya demikian juga jika sebaliknya. Pada kesempatan ini kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana kesan generasi muda terhadap demokrasi dan pemilu bersama salah satu konco kita, tokoh generasi muda di Kabupaten Blora, Ketua OSIS SMA Negeri 1 Blora, Mas Sendo. Apa kabar? Ya, baik sekali hari ini. Gimana? Saya enaknya manggil Mas, Dek, atau langsung nama saja? Langsung nama saja tidak apa-apa. Langsung panggil Sendo ya? Iya. Oke, Mas Sendo. Sudah berapa lama jadi Ketua OSIS SMA 1 Blora? Saya dilantik menjadi Ketua OSIS SMA 1 Blora waktu itu tanggal 15 November 2021. Jadi kalau mungkin hitung-hitung ya sekarang ini kurang lebih sudah 6 bulan ya Mas. Sudah 6 bulan? Sudah cukup lama ya? Iya, sudah cukup lama. Bisa diceritakan bagaimana tugas seorang Ketua OSIS di SMA biar masyarakat bisa tahu? Mungkin kurang lebih kalau Ketua OSIS di SMA Negeri 1 Blora ini kurang lebih sama dengan pemimpin pada umumnya. Mulai dari yang pertama ini memimpin dari semua rapat organisasi yang ada di OSIS SMA Negeri 1 Blora, kemudian menjadi koordinator umum dari semua acara di SMA Negeri 1 Blora ini. Lalu ya selanjutnya mungkin kita nanti sebagai Ketua OSIS harus bisa menyelesaikan masalah dan memberikan solusi baik masalah-masalah di internal maupun di eksternal organisasi gitu Mas. Sendo, bisa ceritain dong gimana prosesnya bisa jadi seorang Ketua OSIS SMA 1 Blora? Apakah harus kampanye, debat visi misi, menggalang massa dan sebagainya? Ya, untuk menjadi Ketua OSIS SMA Negeri 1 Blora ini tentunya ada beberapa tahap-tahap, serangkaian tahap yang harus diikuti oleh calon Ketua OSIS itu sendiri. Dari tahap pertama, mulai dari tahap pertama itu nanti ada tes kepemimpinan, lalu ada tes psikotes dan tes pengetahuan umum. Setelah kemudian disaring lagi dan nanti akan dipilih-pilih lagi dan nanti akan yang terpilih ini akan lanjut ke tes wawancara. Di tes wawancara ini calon Ketua OSIS akan berbicara dengan para pembina OSIS dan diberi pertanyaan-pertanyaan seputar tentang kepemimpinan. Setelah itu akan dipilih 6 calon terbaik dari Ketua OSIS itu tadi yang telah mengikuti serangkaian tes dan kemudian akan membuat video orasi. Nah, setelah video orasi itu terdapat 3 hari. 3 hari ini dijadikan sebagai masa kampanye. Selama masa kampanye ini, seorang calon Ketua OSIS boleh menggunakan media sosial apapun ataupun secara langsung untuk mengkampanyekan dirinya untuk sebagai Ketua OSIS nantinya gitu. Setelah itu kemudian pada hari H nantinya akan ada Pilketos, kita sebutnya di SMA Negeri 1 Blora ini Pilketos, pemilihan Ketua OSIS. Di hari H nanti para semua siswa nanti akan memilih secara bersama-sama tentang Ketua OSIS SMA Negeri 1 Blora. Di sore harinya langsung akan secara jelas diumumkan siapa yang akan menjadi Ketua OSIS SMA Negeri 1 Blora selama periode 1 tahun ke depan. Langsung diumumkan sore itu juga? Iya, benar. Ya. Artinya prosesnya ini kan tidak terlalu berbeda jauh dengan proses pemilu pada umumnya. Yang artinya berarti pelajar itu sudah familiar dengan proses pemilu meskipun ruang lingkupnya hanya di tingkat SMA. Iya, di tingkat sekolah gitu. Jadi memang dari SMA ini kita belajar berdemokrasi lewat acara Pilketos ini. Jadi nantinya kita sudah terbiasa nih, kalau kita sudah nantinya sudah 17 tahun, kita nanti akan mengikuti pemilu, kita sudah terbiasa di sekolah, sudah dibiasakan dengan kegiatan Pilketos ini gitu.
Jadi ini, kalau berkaca dari proses pemilihan ketua OSIS kemarin, bagaimana sih pelajar khususnya di SMA 1 Blora ini menyikapi perbedaan pilihan, perbedaan calon yang dikehendaki, kira-kira bagaimana? Kalau saya kira tentang perbedaan pilihan dan perbedaan calon yang dikehendaki itu bukanlah suatu hal yang perlu dipermasalahkan ya Mas, karena perbedaan pilihan dan perbedaan calon yang ingin nantinya akan dipilih ini merupakan suatu esensi dari pemilihan umum atau pilketas itu sendiri. Jadi setiap siswa yang nantinya berpartisipasi dalam pilketas tentunya harus bisa untuk saling menghargai dan menghormati dari setiap pilihan setiap siswa itu sendiri. Kita tidak bisa harus memaksakan harus milih ini, tidak, karena kita memiliki kebebasan untuk memilih dan juga kebebasan untuk berpendapat, masing-masing memiliki pendapat dan pilihan yang berbeda-beda tentunya. Gitu. Ya, luar biasa sekali sebenarnya. Sendo, aktif di media sosial nggak? Kalau dibilang aktif banget juga tidak terlalu ya Mas. Saya aktif ya sewajarnya saja seperti pada umumnya gitu. Di platform apa saja? Di Facebook? Saya memiliki akun Instagram, WhatsApp, Telegram, Twitter. Saya juga punya Mas. Hanya itu saya kira. Kira-kira apa aja manfaat yang diperoleh dari bermedia sosial untuk seorang ketua OSIS? Kalau dibilang manfaat itu tentunya sangat banyak sekali ya Mas, jika kita manfaatkan media sosial itu untuk hal yang positif. Salah satu manfaat yang saya rasakan benar dari media sosial itu adalah yang pertama itu tentang menambah relasi saya. Berkat media sosial itu saya tidak hanya memiliki teman di lingkungan sekolah atau di lingkungan satu daerah saja, saya bisa memiliki teman itu di luar daerah sekalipun dengan gampang kita berkomunikasi lewat media sosial. Selain itu dengan media sosial juga saya bisa mendapatkan info-info terkini atau bahkan pengetahuan-pengetahuan baru yang secara cepat saya bisa dapatkan dan saya bisa pelajari lebih lanjut tentang pengetahuan itu. Kalau gini, terkait dengan bagaimana mencari kebenaran terhadap informasi ya, itu kan sering beredar berita yang heboh, berpotensi hoax dan sebagainya. Bagaimana seorang Mas Sendo ini dalam mencari kebenaran, mencari fakta kebenaran terhadap segala sesuatu, apakah baca koran, lihat berita di TV, atau konfirmasi ke siapa, atau percaya begitu saja terhadap berita yang beredar? Tentunya kita tidak bisa percaya secara langsung ya Mas tentang informasi yang baru saja kita dapat. Kita harus cross check terlebih dahulu. Kita jangan sampai kita tuh gegabah untuk menyebarluaskan sebuah informasi. Kita harus cari tahu kebenarannya. Kalau saya sendiri mencari kebenarannya biasanya saya mencari sumber-sumber lain. Jadi misalnya saya dapat dari WhatsApp, berarti saya cari di Instagram apakah ini benar, begitu Mas. Jadi kita tidak boleh langsung menyebarkan info-info ini terus kita sebarkan, nanti malah ujung-ujungnya hoax, nanti malah kita yang salah gitu Mas. Sendo, menurut kamu pemilu itu apa? Menurut saya pribadi sih pemilu itu adalah sebuah bentuk partisipasi masyarakat dalam rangka memilih pemimpin untuk suatu negara itu sendiri. Jadi pemilu ini sebagai langkah bentuk perwujudan suatu demokrasi di suatu negara yang nantinya suara dari masyarakat ini menjadikan sebuah negara itu nanti memiliki sebuah pemimpin-pemimpin baru lewat pemilu itu sendiri. Jadi mengingat suara ini yang sangat penting, kita sebagai masyarakat harus semakin sadar pentingnya pemilu itu sendiri Mas. Kita jangan sampai golput kalau kita sudah bisa memilih gitu. Sebagai perwakilan generasi muda, Mas Sendo, kira-kira apa harapan untuk pemilu ke depan agar lebih baik? Baik, mungkin sebelum saya menyampaikan harapan ya Mas, saya ingin mengapresiasi dulu kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang sudah menyelenggarakan pemilu selama tahun-tahun sebelumnya ini dengan baik dan juga dengan usaha yang sangat baik dan hasil yang sangat baik tentunya. Untuk harapan sendiri dari saya mewakili para generasi muda, mungkin semoga pemilu ini kedepannya semakin ada keterbukaan informasi pada masyarakat. Masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan informasi tentang pemilu, sehingga masyarakat ini tidak mudah untuk aku golput aja, dan nggak mudah. Saya harus milih karena suara saya ini penting. Selain itu, saya harapkan juga pemilu ini semakin menjunjung tinggi asas-asas pemilu, luber dan jurdil, sehingga nanti kita bisa memilih pemimpin-pemimpin yang benar merupakan dari suara hati rakyat, bukan pemimpin yang melakukan kecurangan misalnya, begitu Mas.
obrolan yang menarik Mas Endo, semoga bermanfaat. Ya, amin. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Sukses selalu untuk OSIS SMA Negeri 1 Blora. Terima kasih kembali Mas untuk KPU Kabupaten Blora. Semoga KPU Kabupaten Blora sukses selalu dan juga nanti pemilihan umum di 2024 bisa sukses. Oke, ya, terima kasih. Kita Ya, pamit dulu. Terima Ya, kasih. Mas, terima kasih kembali. Merupakan kewajiban kita untuk selalu mencontohkan perilaku positif dalam berdemokrasi agar generasi muda saat ini memiliki kesan yang bagus terhadap demokrasi, sehingga ide-ide seputar demokrasi akan tetap lestari saat ini dan di masa yang akan datang. Demikian obrolan kita hari ini bersama Ketua OSIS SMA 1 Blora. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di media sosial KPU Kabupaten Blora. Terima kasih.